Kita tahu beberapa jenis hewan tertentu bisa dilatih untuk mengikuti perintah manusia. Tapi dalam kasus rusa ini, mereka tidak pernah dilatih apapun oleh manusia. Tapi anehnya mereka menunjukkan perilaku seolah-olah mengikuti aturan manusia. Bagaimana bisa ya? Pada tahun 2005 sampai 2011, sekelompok peneliti hewan dari Jerman dan Ceko bergabung untuk mengadakan penelitian terhadap suatu jenis rusa endemik daratan Eropa, yaitu rusa merah yang hidup di antara perbatasan negara Jerman dan Ceko. Mereka memasang kalung yang dilengkapi pelacak lokasi GPS pada 300 ekor rusa merah di kedua negara. Dan kemudian mereka memantau pergerakan rusa-rusa tersebut melalui komputer. Hasil penelitian mereka cukup mengejutkan, karena selama lebih kurang 7 tahun penelitian, tidak seekor rusa pun yang mereka pasang pelacak melewati batas kedua negara. Tidak ada rusa merah Jerman yang melintas ke negara Republik Ceko, dan begitu juga sebaliknya. Tidak ada rusa Ceko yang melintas ke negara Jerman. Meskipun kenyataannya tidak ada sama sekali pembatas alam seperti sungai ataupun pembatas buatan manusia yang menghalangi mereka untuk melintas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka jadi rusdarkum alias rusa-rusa sadar hukum? Untuk mengetahui alasannya, kita harus kembali ke belakang, kembali ke 70 tahun yang lalu. Pada masa itu banyak negara-negara di dunia terjebak dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Barangkali ada yang belum tahu apa itu perang dingin. Perang dingin adalah periode di antara tahun 1945 pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1989, di mana dua negara terkuat di masa itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sedang berebut dan berlomba untuk memperluas pengaruh mereka dalam hal ideologi, ekonomi maupun militer ke seluruh dunia. Meskipun kenyataannya kedua negara adidaya tersebut tidak pernah berhadapan-hadapan secara langsung di medan perang. Demikian juga halnya di Eropa. Negara-negara Eropa terbelah menjadi pendukung blok barat yang dimotori Amerika Serikat dan pendukung blok timur yang dimotori Uni Soviet. Pada tahun 1948, Partai Komunis Cekoslovakia yang didukung oleh Uni Soviet berhasil merebut kekuasaan di Cekoslovakia. Hal ini menjadikan Cekoslovakia sebagai pendukung blok timur. Di sisi lain, Jerman Barat yang pada waktu itu berpihak pada blok barat. Menindaklanjuti perkembangan ini, pagar pembatas untuk memisahkan kedua negara tangga ini pun dibangun. Pagar 3 lapis dibuat dengan kawat berduri. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengalirinya dengan listrik, memasang ribuan ranjau, menempatkan anjing dan pasukan penjaga. Semua dilakukan untuk memastikan tidak seorang pun pembelot dari kedua negara dapat melintasinya. Dikatakan lebih dari 500 nyawa melayang karena mencoba melintas. Tapi rupa-rupanya pagar ini tidak hanya berdampak pada manusia. Pagar ini juga mempunyai dampak kepada rusa-rusa yang tidak terlalu peduli urusan politik, tapi ingin melintas. Para kakek dan nenek rusa yang ada sekarang pada masa itu mendapat pelajaran yang sangat keras dan mengejutkan ketika berusaha melintasi pagar pembatas. Setelah entah beberapa kali kejadian, akhirnya para rusa mengambil kesimpulan kalau melintasi area sekitar pagar pembatas bukanlah ide yang bagus. Para ahli memperkirakan jumlah korban rusa yang tewas jauh lebih tinggi daripada jumlah korban manusia. Setelah berdiri selama kurang lebih 40 tahun, di tahun 1991 pagar pembatas itu akhirnya diruntuhkan, mengikuti keruntuhan negara-negara blok timur. Dengan demikian tidak ada lagi hambatan fisik yang menghalangi para rusa di kedua negara untuk saling mengunjungi. Tapi uniknya sampai tahun 2011, 20 tahun setelah pagar diruntuhkan, peneliti tidak menemukan seekor rusa pun dari kedua negara yang melintasi perbatasan. Ini cukup mengherankan, karena usia harapan hidup rata-rata rusa merah adalah 10-15 tahun. Ini artinya tidak ada rusa yang hidup di tahun 2011 pernah menemui fisik pagar pembatas. Para peneliti menyimpulkan kalau rusa-rusa yang ada sekarang mengetahui batas imajinasi ini dari mempelajarinya dari perilaku orang tuanya. Namun menurut laporan terakhir di tahun 2013, ada beberapa rusa yang berani melintas perbatasan. Tapi menurut para ahli, tren ini akan berlangsung dengan sangat lambat, mengingat perilaku sebelumnya yang sudah diturunkan beberapa generasi. Ya, kemungkinan rusa yang berani melintas itu adalah rusa yang yatim piatu sejak lahir, jadi tidak sempat belajar dari orang tuanya. Atau mungkin juga rusa-rusa itu rusa jantan yang nekat karena melihat ada rusa betina yang cantik di negara sebelah. Dua pendapat terakhir itu bukan pendapat para ahli ya,